Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita bermohon kepada Allah. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita berselawat kepada Nabi, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, eh kembali kita pada pertemuan ini ya, eh pertemuan mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Baik, sebelumnya saya sudah menyampaikan, membahas, mengulas materi tentang aspek-aspek pada diri manusia, aspek-aspek atau unsur-unsur yang ada pada manusia ini yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Di sana ada aspek fisik ya, atau jasad, kemudian kemarin juga ada fitrah, qalbu, nafs, syahwat, akal, dan ruh ya. Nah, semua ini berkaitan dengan pendidikan Islam, dan itu sudah kita ulas kemarin ya. Baik, sekarang untuk lanjutan materi kita yang kemarin, kita akan bahas bagaimana pandangan Islam tentang uh, peserta didik atau murid ya, dan mudarris atau guru, dan juga alat pendidikan Islam, kemudian lingkungannya dalam perspektif uh, ilmu pendidikan Islam. Baik, kita langsung saja ke buku yang sudah saya share kemarin. Ada di halaman 111 ya. Baik, oke, kelewatan ya. Baik, nah, berbicara tentang murid ya, atau kalau sekarang bahasa yang dipakai dengan term peserta didik ya. Nah, mengenai peserta didik ini sebetulnya penggunaan bahasanya kalau saya menilai tidak tepat ya, tidak pas gitu ya. Mestinya bukan dengan peserta didik gitu ya. Kalau peserta didik hanya sekedar ikut serta saja gitu ya. Mungkin anak didik ya, atau murid misalnya. Dulu kan kalau dipakai bahasa bahasa Sanskerta ya, siswa ya, kemudian murid, kemudian anak didik, kemudian sekarang peserta didik. Nah, terminologi ini menurut saya ini berpengaruh kepada aplikasi dalam dunia pendidikan ya. Nah, kalau peserta didik di sini seolah-olah murid itu ya, anak itu hanya sebagai peserta saja ya, sehingga tanggung jawab dari guru, tanggung jawab pendidikan di sini agak berkurang gitu ya. Oke. Jadi mungkin terminologi ini harus diperbaiki, dirubah mungkin ya. Tidak dengan memakai kata atau term peserta didik, tapi mungkin anak didik atau murid ya, atau tolib ya kalau dalam bahasa Arab kan begitu. Oke, ini sekilas saja ya. Namun terlepas dari itu semua ya, kalau term yang dipakai dalam dunia pendidikan seperti itu ya, mungkin ini ada masukan nanti untuk pemangku kebijakan kita ya. Oke, kita kita kembali ke masalah pendidik dulu ya, dalam perspektif pendidikan Islam. Baik, pendidik itu berarti orang yang mendidik ya, mudaris, guru atau teacher ya, atau dalam bahasa Arab sebutnya dengan bisa murabbi ya, bisa mudaris ya, guru. Oke. Nah, pendidik ini berarti orang yang mendidik, orang melakukan transfer ilmu ya, yang melakukan kegiatan pengajaran, itu namanya pendidik. Nah, pendidik itu di dalam Islam banyak contohnya ya. Ada Nabi SAW sebagai pendidik agung, pendidik mulia ya. Sebaik-baik pendidik adalah beliau. Bagaimana kemudian beliau merubah didikannya ya, atau masyarakat dakwahnya, yaitu masyarakat Mekah dan Madinah ya, orang-orang kafir pada waktu itu, dari tidak beriman, dari berbuat syirik menjadi beriman dan taat, dan menghasilkan orang-orang yang
istimewa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya itu ya. Ini nggak ada tandingannya. Oke. Nah, ini keutamaan-keutamaan pendidik ya. Pendidik itu bertugas memperingatkan manusia, ya, ini dakwah ya, kegiatan dakwah. Kemudian pendidik itu diangkat derajatnya dengan beberapa derajat ya sesuai dengan surah Al-Mujadilah itu ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Allah mengangkat derajat di antara kalian, itu orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang diberikan, orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu di antara kalian. Nah, otomatis kalau dia mendidik, dia orang yang berilmu, orang yang alim gitu ya. Orang yang tentu memiliki kelebihan ilmu dibandingkan anak didiknya, dibandingkan muridnya. Oke. Kemudian pendidik sebagai orang yang bertakwa kepada Allah ya. Ini ayatnya dalam surah ayat 28. Minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi orang-orang yang berilmu ya, ulama itu orang yang alim, itu adalah orang-orang yang takut, yang bertakwa kepada Allah karena dia tahu, karena dia kenal dengan Allah ya, bagaimana konsekuensi ketika melanggar perintah Allah. Jadi ini jelas cerminan seorang pendidik itu adalah harusnya lebih bertakwa daripada murid-muridnya gitu ya. Lebih berilmu daripada murid-muridnya. Mana? Oke, setengah jam ya. Buat materi sebentar. Kalau saya single selesai nanti. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, kemudian yang keempat, pendidik berbeda dengan orang-orang yang tak berilmu. Ya, otomatis ya, Allah katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, atau orang yang tidak berilmu? Itu nggak sama ya. Apa tuh? Ada dalam Quran itu ya. Saya lupa. Ya. Tapi maknanya begitu ya. Nanti begitu juga dengan apakah sama orang yang beriman dan tidak beriman gitu ya. Saya lupa redaksi dari ayatnya. Jadi memang nggak sama ya. Nah, nih, kul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan tak berilmu? Itu tak sama, beda ya. Coba Anda lihat bagaimana figur Abu Bakar, Umar ya, yang mereka punya ilmu tentang Allah dan mereka meyakininya. Mereka tunduk dengan Abu Lahab yang menolak ya, tidak mau mengambil ilmu itu. Ya, dia berilmu tapi tidak mau diambil gitu ya. Dia tahu tapi pengetahuannya itu tidak diambil ya, berbeda. Atau misalnya antara guru dan murid itu nggak sama, berbeda ya. Guru tentu lebih mengetahui, kemudian lebih arif ya dalam bertindak karena dia lebih paham, lebih mengetahui gitu ya. Jadi memang mau berbeda orang yang berilmu dan tak berilmu. Derajatnya itu dibedakan karena ilmunya, itu maksud dari ayat tadi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, seharusnya juga orang-orang yang semakin berilmu dia semakin beriman. Nah, ini indikatornya. Kemudian pendidik memiliki sifat robbani, ya, selalu belajar. Ya. Ini dalilnya. Surah Ali Imran ayat 79. Allah katakan, maka li basyarin ayyu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun ya. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, ya, Quran, ya, hikmah dan kenabian, ya. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembah bukan penyembah Allah ya, berhala ya. Kan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Ya, ini Rabbani itu. Karena kamu selalu mengajak kepada mengajarkan Alkitab disebabkan kamu telah tetap mempelajarinya. Jadi Rabbani itu orang yang mempelajari kitab, mempelajari Quran dan dia mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ini maksudnya Rabbani itu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Oke. Kemudian ada hadis Nabi juga. Nah, ini tadi ya. Manusia yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Ya, ini keutamaannya. Ya, jadi memang orang-orang yang berilmu itu banyak keutamaan
uh, keutamaannya di sisi Allah. Jadi seorang guru ya, orang yang mengajarkan ilmu itu memiliki keutamaan-keutamaan di sisi Allah. Dan bahkan ya dengan ilmunya itu bisa menjadi wasilahnya mencapai surga. Ya, dia dihormati manusia, kemudian juga istimewa di sisi Allah. Nah, inilah posisi seorang guru, seorang mudaris, seorang alim, seorang ulama, seorang pengajar, seorang dai, seorang pendakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tanggung jawab pendidik? Ya banyak sekali tanggung jawabnya ya. Ya. Yang pertama ada tanggung jawab pendidik dalam arti mualim ya. Dia orang yang mempunyai ilmu pengetahuan kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain ya. Mualim. Kemudian sebagai mudarris ya, orang yang sudah terlebih dahulu belajar tentang suatu ilmu sehingga dia punya kelebihan, kemudian diajarkannya kepada orang lain juga. Kemudian pendidik dalam arti muadib ya, orang yang telah terlebih dahulu memiliki ketersusunan kata, sikap positif, artinya adabnya baik gitu ya, kemudian diajarkan ya. Jadi ada muallim, mudarris, muadib ya, pendidik adab ya. Kemudian murabbi ya. Nah, ini murabbi ini orang yang sudah terdidik untuk dapat mendidik orang lain. Nah, tadi dia belajar, kemudian dia mengajarkan dan terus belajar ya. Jadi murabbi ini sudah uh, selayaknya memposisikan diri uh, sebagai orang tua ya. Posisi murabbi ini adalah yang memposisikan pendidik sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi tingkatannya lebih lebih tinggi ya. Itu seorang murabbi. Nah, syarat-syarat pendidik ya. Jadi dalam syarat-syarat pendidik ini ada namanya guru yang profesional ya. Jadi kalau pekerjaan itu pendidik itu guru itu dijadikan sebagai profesi maka harus profesional. Apa syarat-syarat profesional? Syarat-syarat seorang pendidik yang profesional itu ada tiga hal. Yang pertama dia harus punya nilai value ya. Dia punya nilai sebagai seorang pendidik ya. Nah, nilai-nilai apa? Nilai tanggung jawab, ya, nilai apa keyakinannya, integritasnya, ya. Kemudian dia punya pengetahuan dan punya keterampilan untuk mengajarkan, ya. Nah, ini syarat-syarat seorang pendidik, ya. Oke. Menurut Zakian Derajat, nah ada juga syarat-syarat lain ya. Harus bertakwa kepada Allah, berilmu, ya ini syarat utamanya. Kemudian sehat jasmaninya, ya, karena kalau tidak sehat jasmaninya dia susah untuk melakukan aktivitas mendidik. Kemudian punya kelakuan baik dia. Ya. Apa indikasi dia punya kelakuan baik? Cinta dengan profesinya sebagai pendidik, mampu bersikap adil, sabar dia, berwibawa, dia, gembira ketika dia mengajar, tidak selalu minta libur gitu ya. Libur dia senang, pas masuk dia cemberut gitu ya. Nah ini nggak cinta dengan profesinya. Kemudian bersifat manusiawi, ya tapi dia sadar dia punya kekurangan juga, bekerja sama dengan pendidik lain ya. Nah ini karakter atau sifat-sifat dari pendidik ya, kerjasama juga dengan masyarakat. Oke. Nah ini kalau selanjutnya menurut Al-Abrashi ya, ada sifat zuhud ya, jadi seorang pendidik harus tawadhu ya, dia harus zuhud. Kemudian cinta dengan kebersihan, kesucian ya, ikhlas, bersikap murah hati, tegas dan terhormat ya, berwibawa, punya marwah ya, punya muruah ya. Kemudian sikap kebapaan ya, jadi mampu dia mengasuh ya. Kemudian paham dia beserta didiknya, kemudian dia kuasai materi pembelajarannya. Nah, ini jadi ini banyak ya, nanti dibaca ya, itu sekilas saja dari saya. Nanti kalau mau didiskusikan silakan diajukan di pertanyaan kita. Jadi banyak sekali indikator dari apa namanya uh, syarat-syarat pendidik yang profesional ya. Nah ini peserta didik lagi ya. Nah peserta didik itu berarti orang yang dididik ya, murid ya. Nah ini karakteristik dari peserta didik ya. Peserta
didik itu adalah orang yang belajar sehingga dia memerlukan guru. Jadi secara sadar, jadi dia sadar melakukan aktivitas itu yang tidak dengan keterpaksaan, gitu ya. Artinya harus ada keikhlasan di sini. Nah, ini ada dasar-dasar belajar mencari ilmu, ya. Nah, ini ada dalil-dalilnya berkaitan ya. Dia banyak dalil dan hadis yang membicarakan tentang keutamaan belajar atau menuntut ilmu, ya. Salah satunya ayat yang tadi ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oke. Nah, jadi banyak motivasi-motivasi ya tentang ilmu ini. Karena ilmu itu berperan penting sentra dalam pendidikan Islam. Ya, siapa yang ingin menguasai dunia dengan ilmu, yang menguasai akhirat dengan ilmu, yang ingin menguasai kedua-duanya dengan ilmu juga. Kemudian banyak ya menuntut ilmu dari liang lahat sampai kuburan. Kemudian siapa yang menuntut ilmu satu langkah menuju majelis itu menghapus dosa, satu langkah menggugurkan menaikkan derajatnya. Kemudian perjalanan menuntut ilmu adalah perjalanan yang diridhai Allah ya. Tempat majelis ilmu adalah bagian dari taman-taman surga gitu ya. Jadi siapa yang mau masuk surga ya sering-sering ke taman surga di dunia yaitu majelis ilmu ya. Jadi banyak ya keutamaan-keutamaannya yang bisa memotivasi anak didik untuk menuntut ilmu. Kemudian anak didik ini juga ada dimensi fisik dan dimensi psikologisnya yang harus dipahami oleh seorang guru gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Nah, ini kan di sini dibahas itu tentang fitrahnya, tentang aspek fisiknya, kesehatan jasmaninya, tentang perkembangan peserta didik. Nah, ini semua kan aspek psikologis. Nah, oke, baik, gitu ya. Jadi bahasan mengenai guru dan anak didik ini dia saling berkaitan ya. Oke. Jadi kalau guru punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada murid, nah murid juga punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada guru. Tapi kuncinya di sini uh, dalam proses belajar itu ya dari apa yang saya pahami bahwa dalam proses belajar itu akan berhasil proses transfer ilmu itu kalau ada keikhlasan. Nah, ini yang pertama yang paling penting ya. Jadi ikhlas itu maksudnya murid itu ridho menerima ilmu dari gurunya, guru itu ridho untuk memberikan ilmu kepada muridnya. Ya, nah, ridho berarti menerima ya dengan penuh kesadaran ya. Oke, kemudian keridhoan ini ya uh, keikhlasan ini ya ikhlas guru memberikan murid ilmu, kemudian murid itu ikhlas untuk menerima ilmu untuk belajar ya. Nah keikhlasan ini akan menimbulkan yang namanya adab ya. Jadi adab itu muncul kalau ada keikhlasan ya, tapi kalau nggak ada keikhlasan orang terpaksa untuk belajar, maka di sini mulai muncul masalah-masalah, ada kenakalan pada murid, ada misalnya kekerasan yang dilakukan guru kepada murid dan seterusnya. Jadi sebetulnya adab ini ya bisa kita capai, bisa kita raih jika ada keikhlasan dalam proses belajar. Maka antara keikhlasan dan adab itu akan berhubungan. Nah, ketika ikhlas ada, adab juga bagus dalam proses belajar, guru punya adab, murid punya adab, maka akan menghasilkan suatu perubahan dalam proses belajar. Artinya ilmu tadi bisa diserap, kemudian bisa diamalkan. Nah, ini tiga kunci sukses dari proses belajar. Itu ada keikhlasan dari guru maupun murid, kemudian muncul adab, kemudian muncullah pengamalan, ya, pemahaman dan pengamalan. Oke. Kemudian tentang media pendidikan atau alat pendidikan dalam pendidikan Islam, ya. Sebetulnya kalau masalah alat pendidikan atau media ini itu sama saja ya dalam baik pendidikan Islam maupun pendidikan modern, pendidikan Barat ya.
Karena sekarang kita sudah, jadi sistem yang kita pakai ini sebetulnya sudah komparasi antara pendidikan Islam dan pendidikan Barat, sudah kita campur ya. Inisiatornya dulu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, bagaimana kemudian dia mengajarkan agama ya di sekolahnya, di madrasah miliknya, tapi modelnya pakai sistem pembelajaran Belanda kan begitu, sehingga diprotes oleh sebagian orang ya, dibilang mirip orang kafir ya. Tapi kalau dalam masalah muamalah ya, dalam masalah apa namanya hubungan dengan manusia, tata cara kita dalam bermuamalah itu tidak masalah ya. Itu bukan tasyabuh yang dilarang ya. Tasyabuh yang dilarang itu adalah menyerupai orang-orang kafir dalam hal agamanya, kemudian memang dalam hal-hal yang Allah larang yang berkaitan dengan syariat, yang nanti berhubungan dengan syariat ya. Misalnya ulang tahun itu kenapa diharamkan, kenapa dikategorikan sebagai tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir gitu, karena itu adalah syariat orang kafir sebetulnya, bukan syariat Islam. Maka masuk tasyabuh dia. Ini bukan muamalah yang diperbolehkan. Contoh. Sementara untuk dalam kan itu alat yang digunakan, media yang digunakan sama saja. Kita bisa pakai papan tulis, bisa pakai laptop, bisa pakai HP, bisa pakai LCD proyektor, ya, medianya juga begitu. Ya, kita bisa pakai kelas, pakai bangku dan seterusnya. Nah, ini menyesuaikan saja. Itu untuk alat dalam pendidikan Islam. Jadi, mahasiswa semua dalam Islam itu fleksibel ya. Jadi selama alat, metode dan media yang kita gunakan dalam proses belajar itu tidak bertentangan dengan syariat Allah ya, bukan larang-larangan yang ada dalam Islam ya, karena ini persoalan muamalah, maka ini dibolehkan. Itu hanya sarana saja. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang menanam kurma, kemudian kata Nabi sarannya begini-begini, kata sahabat kalau begini maka begini ya Rasulullah. Artinya saran Nabi tadi dalam masalah menanam kurma tadi itu tidak bagus hasilnya, sehingga sahabat mengatakan kebiasaan kami begini dan begini dan hasilnya lebih bagus begitu ya, nanti silakan dicari dalilnya. Maka Nabi katakan antum a'lamu bi umuriddunyakum ya, kamu lebih tahu tentang masalahmu daripada saya, kata Nabi. Jadi ini kan masalah muamalah tentang bercocok tanam, ya kan nggak ada larangannya kita mau nanam ubi itu di tanah yang hitam atau tanah yang kuning, atau menanamnya di bukit atau nanamnya di mana, kan nggak ada larangan gitu ya. Nah ini kan masalah muamalah, masalah teknik, masalah sarana ini nggak jadi masalah, sama dengan masalah alat dalam proses pembelajaran. Tapi kalau masalah ibadah misalnya, nah iya kita harus sami'na wa ata'na kepada ajaran Islam, kepada Rasulullah, kepada Quran dan hadis, nggak boleh dibantah. Nah, misalnya saking bersyukurnya dapat beasiswa bidik misi ya, dapat kuliah gratis misalnya selama kuliah di Al-Kifayah, kemudian wah besok pagi saya mau sholat subuh tambah 3 rakaat gitu ya, nggak bisa, nggak boleh, ini masalah ibadah, ini sudah ada ketentuannya. Ini saya maksud ya, mana yang sarana muamalah, mana yang bagian dari ibadah dan akidah. Nah, persoalan ibadah dan akidah kita tidak boleh menambah maupun mengurangi, tapi kalau masalah muamalah terserah kita mau berinovasi, berkreasi seperti apa. Termasuk dalam alat dan media pembelajaran, selama itu dibolehkan, tidak berkaitan dengan syariat yang dilarang, maka tidak masalah gitu ya. Oke, dulu orang kalau ke sekolah tuh cuma jalan kaki pak, sekarang pakai mobil, boleh, tidak masalah. Dulu orang pak nulis tuh pakai rasom ya, pakai pena yang ada tintanya itu, nulis di pelepah kurma ya. Sekarang kita sudah, teknologi sudah canggih, kita bisa nulis dengan mengetiknya dan seterusnya ya. Ini tidak masalah, ini sarana namanya, ini dibolehkan. Nah, jadi untuk media dan alat kita sama dengan modern ya, barat ya, tidak masalah, itu wasilah saja. Baik, kemudian bagaimana lingkungan dalam pendidikan Islam, lingkungan atau hay'ah ya, environment di dalam bahasa Inggrisnya ya. Oke, untuk lingkungan, jadi sebetulnya dalam hidup kita ini lingkungan itu bisa dikategorikan menjadi beberapa bentuk ya. Ada namanya institusi sosial, ini berarti lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini bagian juga dari lingkungan pendidikan. Kemudian ada namanya institusi pendidikan ya.
sekolah. Ya, sekolah itu sendiri ya lingkungan. Kemudian ada namanya institusi keluarga, ya, di lingkungan keluarga. Nah, tiga lingkungan ini berkaitan dengan pendidikan. Nah, persoalan kita sekarang adalah tidak sinkron antara pendidikan di masyarakat, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di rumah. Ini yang jadi masalah. Sehingga banyak kegagalan dalam proses mengajar. Dan ini adalah tantangan kita dan ikhtiar kita bagaimana kemudian menciptakan antara pendidikan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat itu serasi sejalan. Ya, misalnya kalau di sekolah diajarkan uh, makan dengan tangan kanan, menyebut bismillah, duduk nggak boleh berdiri ya. Di rumah juga begitu diajarkan. Jadi orang tuanya tak boleh makan dengan tangan kiri sambil berdiri atau berjalan ya, sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah. Seirama di masyarakat juga begitu harusnya. Lingkungan itu disetting bagaimana dia menjalankan uh, apa yang ideal menurut pendidikan ini. Nah, yang jadi masalah sekarang kan tidak begitu. Di sekolah diajarkan makan adabnya yang baik, di rumah dilanggar, bahkan bapaknya sendiri melanggar ya. Di masyarakat apalagi lebih banyak pelanggaran, ini kan tidak seirama. Maka ada satu ikhtiar dari kita, seharusnya dari pendidik atau dari pemangku kepentingan atau tokoh masyarakat ya, Anda komite di situ untuk menyerahsikan ini. Bagaimana bukan hanya mendidik di sekolah tapi juga di masyarakat, ada menciptakan masyarakat yang terdidik sehingga lingkungan itu serasi. Di keluarga juga begitu. Nah, sejauh ini usaha yang dilakukan itu baru sampai ke keluarga. Kalau ke masyarakat itu masih sangat kurang sekali gitu ya. Kalau ke keluarga itu ada namanya parenting school ya. Jadi orang tua diundang ke sekolah, kemudian diberikan pemahaman tentang bagaimana pendidikan di sekolah, bagaimana kemudian dia ikut memberikan sumbangsihnya untuk mendidik anak di rumah. Nah, ini salah satu usaha kita ya. Tapi dengan sendirinya kalau masyarakat kalau keluarga sudah dididik, sudah paham tentang pendidikan, sudah seirama antara sekolah dan di rumah, nah insya Allah masyarakat akan ikut. Karena masyarakat itu adalah kumpulan dari keluarga. Nah itu maksud saya ya. Jadi begitu, lingkungan dalam pendidikan Islam itu ada tiga. Ada lingkungan, ada institusi sosial atau masyarakat, institusi keluarga, institusi sekolah, lembaga pendidikan atau sekolah. Ya. Nah itu saja mungkin review dari saya atau materi dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Dan silakan disimak yang berulang-ulang, dan jika belum paham boleh ditanyakan. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di grup WA kita. Baik, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.